warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Karangasem 3 Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan kali ini saya ingin wawancara dengan kepala sekolah SDN Karangasem 3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Bu Winarti. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini sehat dan cerah ceria. Alhamdulillah, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin merepoti Ibu, kira-kira longgar enggak ya Bu Ani? Insya Allah hari ini jadwal saya longgar. Nah, seperti itu Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, kedatangan saya kali ini Bu tentang tugas saya di demonstrasi kontekstual wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya di sekolah Ibu mempunyai banyak kasus-kasus yang mungkin Ibu hadapi. Nah, pertanyaan saya Ibu yang pertama, selama Ibu memimpin di sini, adakah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya, terima kasih Bu Win. Selama saya menjadi kepala sekolah itu memang banyak kasus-kasus. Ya, antara lain ada yang termasuk dilema etika, ada yang bujukan moral. Nah, sekarang kita bedakan dulu ya. Dilema etika itu kan situasi di mana seseorang itu mengalami keadaan benar lawan benar, kasusnya itu seperti itu. Sedangkan untuk bujukan moral itu kasusnya adalah keadaan benar lawan salah. Nah, itu pengertian dasar dulu ya. Begitu Bu ya. Lantas dari banyaknya kasus yang Ibu alami, ini untuk menjalankan pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu. Iya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan itu saya mencoba untuk menganalisis dulu menggunakan 4 paradigma. Nah, yaitu 4 paradigma itu yang pertama individu lawan individu, yang kedua itu rasa keadilan, rasa lawan rasa kasihan, kemudian yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, secara nyata real di lingkungan itu 4 kategori tadi sudah pernah saya alami semua, sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Nah, salah satunya itu adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ya, ini secara nyata ada seorang guru saya itu ya, guru A sebut saja seperti itu. Untuk pembelajaran setiap harinya beliau sudah bagus, namun ada kekurangan, ada kelemahan dari beliau, yaitu karena jarak rumahnya itu jauh dan membutuhkan waktu yang lama untuk perjalanan ke sekolah, dan kebetulan beliau juga mempunyai fisik yang kurang fit setelah kecelakaan. Nah, di satu sisi saya sebagai pemimpin itu harus menerapkan bahwa 5 hari kerja full day itu kan jam efektifnya mulai jam 7 sampai jam 3, dan secara adil itu berlaku untuk semua guru tanpa pengecualian, karena memang pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain ya maaf, karena ada kekurangan tadi, saya itu juga merasa kasihan dengan perjalanan beliau yang jauh, kemudian untuk kondisi fisik yang kurang fit, itu kan menyebabkan beliau sering tidak masuk karena izin, dan bahkan setiap minggu itu pasti ada 1 atau 2 hari untuk izin. Nah, itu kan menjadi beban tersendiri bagi saya apabila hal itu aturan itu saya terapkan ke beliau. Jadi ada dilema yang muncul seperti itu. Itu munculnya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ya, seperti itu. Hebat sekali Ibu telah menerapkan berbagai langkah dalam mengambil keputusan ya Bu ya.
Salah satunya menggunakan paradigma yang dari keempat tadi Ibu telah menerapkan lawan rasa keadilan, rasa kasihan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, saya setelah mempelajari modul di guru penggerak itu ada 9 langkah pengambilan keputusan yang bisa ditempuh oleh seorang pemimpin dalam menentukan keputusan yang akan disampaikan. Nah, saya mencoba ya. Untuk langkah yang pertama itu mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Dalam menentukan keputusan itu kan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, secara nyata itu di saat saya memberi kelonggaran pada beliau untuk pulang dulu sebelum waktunya agar bisa beristirahat ya, maka yang dikorbankan adalah waktu efektif jam kerja yang seharusnya untuk mengerjakan administrasi dan lain-lain. Nah, beliau harus bukan harus ya, karena istilahnya kasihan tadi, jadi saya memberikan kesempatan untuk beliau pulang dulu agar bisa beristirahat di rumah. Kemudian langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut sebelum mengambil keputusan dengan pertimbangan karakter semua yang terlibat. Jadi untuk pengambilan keputusan itu memang saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Faktanya memang guru tersebut sering tidak masuk dikarenakan kecapean dan sakit, dan itu pun memang ada surat dokter yang beliau kirimkan karena jaraknya jauh. Yang keempat yaitu langkah pengujian, benar atau salah. Pengujian yang dilakukan itu kan berupa, bisa dilakukan berupa uji legal, uji regulasi ya. Nah, itu kalau secara luwes saja kita sebagai seorang guru kan beliau sudah mengirimkan surat izin dari dokter. Nah, itu kan sudah saya anggap uji legalnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu pengujian paradigma benar dan benar. Jadi terkadang dalam suatu kondisi tertentu kan terdapat pilihan keputusan yang dianggap sama-sama benar ya. Tapi kadang untuk orang lain atau pribadi lain kan menganggap itu salah. Iya, itu kan karena tidak masuk tadi ya Bu, karena meninggalkan anak-anak seperti itu ya Bu ya. Tanggung jawab yang dilaksanakan. Yeah. Kemudian yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi, menerapkan 3 prinsip. Nah itu saya itu menggunakan prinsip bagi guru yang memiliki empati tinggi. Jadi ada rasa kasih sayang dan kepedulian yang cenderung. Kemudian yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Jadi solusi yang tidak terduga. Jadi ada kadang tiba-tiba ada suatu masalah dan itu harus segera diselesaikan. Nah itu. Yang kedelapan yaitu buat keputusan setelah langkah-langkah di atas sudah selesai. Jadi pada saat ada suatu masalah itu saya membutuhkan rekan sejawat dan lingkungan teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan. Dan apabila keputusan sudah bulat, ya itu sebisa mungkin kita laksanakan sesuai dengan rasa tanggung jawab kita. Seperti itu Bu. Berarti semua apa yang Ibu tempuh, apa yang Ibu putuskan itu juga terkait dengan kebijakan teman-teman sejawat yang Ibu lakukan di sini, tidak Ibu putuskan sendiri selain Ibu mengambil langkah-langkah tersebut Bu ya. Selanjutnya ini Bu, pertanyaan saya selanjutnya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu? Memang dalam pengambilan keputusan itu seorang pemimpin itu tidak harus kepala sekolah, mungkin bisa pemimpin di kelas, pemimpin di lingkungan masyarakat, itu kan bisa menjadi pemimpin. Itu saya berpikir untuk memiliki 3 prinsip yang dapat diambil, yaitu yang pertama itu
prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang kedua itu prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga itu prinsip berpikir berbasis hasil akhirnya. Jadi 3 prinsip itu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu kita bisa memilih satu atau ketiga-tiganya, ya sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi permasalahan yang memang harus kita ambil keputusan. Nah, misalnya kita bisa ambil satu prinsip, ya udah kita satu aja. Tapi kalau ketiganya bisa, ya malah lebih termasuk kasus di atas tadi ya Bu ya, ternyata memang Ibu memang harus peduli walaupun beliaunya meninggalkan anak-anak, tapi Ibu tetap bisa mengambil keputusan dengan bijak. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tentunya di suatu lingkungan, terutama lingkungan sekolah kita ya, itu kan mempunyai pemikiran atau karakter yang berbeda-beda. Namun kalau satu lingkungan dalam satu lembaga itu tujuannya kan semua itu sama, ingin mencerdaskan anak bangsa, ya, memajukan pendidikan ya. Mungkin perbedaannya itu ada karakter guru yang cara mengajarnya itu berbeda ya, ada yang disiplin karena dia memang pengen menerapkan agar anak nanti bisa lebih bertanggung jawab di masa depannya. Kemudian ada guru yang karakternya itu lebih halus, mungkin seperti saya dulu ya itu karena memang bawaan dan pengen menerapkan secara tadi kayak simpati, peduli ya, jadi kasih ya Bu ya. Jadi anak sendiri mungkin nanti kalau cenderungnya kan kelas 1, 2, 3 itu memang guru-guru yang seperti itu, yang istilahnya halus berkarakternya gitu. Kalau guru kelas 4, 5, 6 itu saya mengalami sendiri, kalau dihalusi memang kurang pas ya, apalagi kelas 6, saya pernah mengajar di kelas 6 itu juga dihalusi malah nggak mudeng-mudeng. Nah, berarti saya harus lebih tegas untuk melatih tanggung jawab, karena memang di kelas 6 itu masa-masa puber untuk mulai melatih tanggung jawab mereka, mencari jati diri mereka. Iya, ternyata Ibu juga mempunyai anak buah yang berbagai rasa ya Bu ya, ada yang kalem, ada yang keras. Untuk menghadapi yang keras karena Ibu kalem bagaimana Bu? Saya ya sesuai saya sendiri, saya itu bisa keras, gitu. Ya tergantung kondisi gitu Bu ya. Takutnya nanti kaget. Ya, tidak, insya Allah tidak. Mohon maaf Bu ya ini, karena Ibu penuh kasih sayang. Penuh kepedulian, penuh kasih sayang, saya dengar dari tadi. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah kasus tak kalah atau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan jadwal tersebut dalam menyelesaikannya, ataupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Iya, kalau masalah itu kan tidak kita harapkan. Iya, tentunya. Masalah itu selalu datang tiba-tiba. Ya. Jadi kalau saya itu berpikirnya begini, ketika saya berangkat kerja, itu saya harus menyiapkan ruang kosong di hati dan pikiran saya, karena pasti ada sesuatu masalah, mungkin satu atau lebih 2 masalah yang akan ada di sekolah. Nah, ya, jadi saya sudah menyiapkan ruang kosong, kadang ruang itu kurang. Iya. Nah, menenangkan hati maksudnya seperti itu ya. Iya. Harus tenang, rileks dulu, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus nanti dihadapi, apa yang harus nanti dicapai. Iya, betul. Termasuk target ya Bu ya. Betul, ya. Nah, di saat saya datang ke sekolah tiba-tiba ada masalah, itu berarti hati saya sudah siap. Ya. Nah, di saat ada masalah yang tentunya tidak ada rancangan di pikiran ya, itu sebisa mungkin, seminimal mungkin waktunya itu harus saya selesaikan. Jadi kalau bisa dalam 1 hari itu beberapa masalah yang ada di sekolah itu saya selesaikan.
Jadi tidak ada jadwal masalah ini besok Selasa, masalah ini besok Rabu, itu tidak ada jadwal khusus nih. Karena kemungkinan jika masalah itu sudah selesai hari ini, maka besok mungkin ada masalah lagi. Nah, itu harus istilahnya memanajemen waktu dan apa namanya pikiran. Ya, agar bisa terselesaikan. Jadi intinya saya tidak pernah menjadwalkan khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila ada suatu masalah, secepat mungkin saya selesaikan. Jadi tidak membengkalikan kasus ya Bu ya. Betul. Saat itu juga bisa diselesaikan seperti itu Bu ya. Bagus sekali Bu. Namanya kasus untuk dijadwalkan juga nggak ada. Malah kalau bisa jangan sampai ada kasus Bu ya, karena kita pengennya lancar semuanya. Kalau toh ada kasus kan ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, hal tak terduga yang memang harus kita hadapi. Tapi Ibu luar biasa karena menyampaikan sudah siap untuk ada ruang kosong, sehingga pada saat ada kasus Ibu sudah mudah untuk bisa menelan seperti itu sehingga kasus itu selesai begitu saja. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema 3 Bu? Iya, memang ya, sebagai manusia biasa tak luput dari kekurangannya. Ada beberapa faktor yang membantu saya itu dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu yaitu kondisi kita sendiri ya, jiwa raga yang sehat itu sangat penting ya. Iya, di saat jiwa kita sehat tapi raga tidak mendukung, itu juga bisa mempengaruhi ya, mengganggu saat kita mengambil keputusan. Jadi yang faktor awal itu yaitu jiwa raga yang sehat dari kita sendiri. Kemudian juga lingkungan yang kondusif. Jadi di saat lingkungan kerja saya itu kondisinya bagus, mendukung, juga kolaborasi dengan rekan sejawat yang saling melengkapi, di situ saya bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan insya Allah musyawarah dengan teman-teman, kemudian masukan dari teman-teman itu bisa jadi bahan pertimbangan saya, bahan pemikiran saya, agar nanti bisa mengambil keputusan yang tidak sepihak. Jadi tidak menguntungkan sendiri, tapi juga berpihak pada lingkungan sekolah. Bermanfaat untuk semuanya ya Bu ya, tentunya apapun keputusan yang diambil tentunya sudah dipikirkan masa-masa, dipikirkan bersama dengan teman sejawat juga, sehingga keputusan yang Ibu ambil tentunya harus bermanfaat dengan dirasakan oleh lingkungan, dirasakan oleh semua siswa, seperti itu Bu ya. Lantas ini tuh Bu, ada lagi yang harus saya ketahui, yang terakhir Bu ini Bu, dari apa percakapan yang telah Ibu sampaikan pada saya, luar biasa menggunakan langkah-langkah yang begitu tepat dan begitu jeli yang Ibu harus putuskan, selain menggunakan keputusan ataupun menggunakan ibarat bahasa Jawanya kayak tuntunan pendapat ya Bu, minta pendapat dari teman-teman harusnya yang terbaik bagaimana kan begitu Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya, untuk yang tadi kita sampaikan tadi ya, secara nyata dan pengalaman di lapangan yang telah saya alami juga bersama dengan teman-teman, itu banyak pembelajaran yang saya petik. Antara lain yang pertama yaitu secara umum itu memang ada 4 paradigma yang ada dalam situasi dilema etika, yang itu harus kita pahami betul, dimana kita ada di posisi permasalahan yang paradigma yang bagaimana. Kemudian yang kedua itu dalam memilih Bu ya, kondisi kasusnya seperti apa, sehingga kita harus mengedepankan keputusan nanti untuk bermanfaat bagaimana, paradigma yang harus diambil tidak salah gitu Bu ya. Tadi kan keadilan lawan apa tadi? Kasihan. Keadilan lawan kasihan. Oh, berarti kasus saya seperti ini. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Itu kan sudah ada istilahnya langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan itu seorang pemimpin diharapkan
prinsip yang dapat diambil tadi. Kemudian yang ketiga, ada 9 langkah pengambilan keputusan yang kalau bisa setiap langkah itu kita laksanakan agar nanti keputusan yang kita ambil itu bisa bermanfaat dan bisa menyelesaikan masalah atau memberikan solusi yang terbaik saat kita mengambil keputusan. Dan keputusan itu bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar menjadi suatu tindakan yang bermanfaat. Seperti itu. Intinya selain keputusan tadi memang bermanfaat, kedepannya itu memang bahwa keputusan itu nanti akhirnya tidak mungkin terjadi lagi. Satu misal seperti itu Bu ya, harapan Ibu ya. Jadi jangan sampai terulang lagi hal kasus yang serupa, sehingga untuk memetik hasilnya itu ke depan SDN Karangasi 3 meningkat lebih maju dan lancar jaya seperti itu ya. Bisa selangkah lebih baik. Nah, seperti itu. Harapan itu seperti itu Bu, kira-kira ya kalau saya simpulkan. Dari perbincangan ini luar biasa apa yang Ibu sampaikan kepada saya dan bisa menjadi ilmu bagi saya pula dalam tugas saya di guru penggerak di Angkatan 9 ini, sehingga dalam memutuskan keputusan tidak asal mengambil, akan tetapi keputusan yang sudah diambil itu harus melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sehingga setelah diputuskan betul-betul keputusan itu bermanfaat bagi lingkungan, bagi siswa, bagi semuanya, seperti itu Bu. Terima kasih atas bincang-bincangnya Ibu dengan saya. Semoga apa yang telah saya raih bersama Ibu nanti ke depan, harapan saya SDN Karangasi 3 selangkah lebih maju, lebih berprestasi seperti itu Bu. Mohon maaf atas waktunya karena saya mengganggu. Saya mohon pamit dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf atas waktunya. Ini kedatangan saya kali ini ada tugas dari calon guru penggerak tentang bagaimana seorang pemimpin mempunyai keputusan menggunakan kebijakan di lemah etika seperti itu. Apakah Ibu valid halo dari ini? Ya, sama saya bisa. Oke, monggo. Mohon maaf mengganggu loh Bu. Tidak apa-apa, ini santai saja. Iya. Karena ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan pada Ibu seperti itu. Iya. Monggo Bu ya. Iya, Oke, alhamdulillah. terima kasih waktunya Bu ya. Ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya. Begini Bu In, sebelumnya kita bedakan dulu ya bahwa dilema etika adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar. Tapi untuk rujukan moral adalah keadaan benar lawan salah. Itu Bu In. Itu ya Bu ya. Lantas selama ini Ibu menjalankan pengambilan kebijakan tersebut di sekolah Ibu itu tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mengandung nilai kebijakan Bu. Iya, betul. Ya, begini. Pada saat kita mempunyai dilema etika itu berarti kita harus bisa menghadapi masalah ini, dan kita secara umum ada 4 kategori paradigma yang dalam situasi dilematis tersebut, yaitu individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir jangka pendek lawan jangka panjang. Begitu Bu In. Bagus sekali Bu, kebijakan yang Ibu ambil. Pertanyaan saya selanjutnya Bu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, di sini ada 9 langkah pengambilan keputusan yang harus ditempuh sebelum pemimpin itu mengambil kebijakan. Ya, antara lain mengenali dulu ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Nah, dalam menentukan keputusan kan karena seseorang itu harus dikorbankan, ada yang harus dikorbankan gitu. Kemudian untuk yang kedua makanya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dalam masalah ini pertimbangan karakter semua orang juga harus kita pikirkan. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta pada masalah ini. Situasi tersebut faktanya apa saja yang sudah terjadi sehingga kita akan relevan untuk mengambil keputusan itu. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pengujian yang dilakukan berupa uji legal, uji regulasi, uji institusi dan uji fakta. Jika sudah dilakukan, maka bisa memiliki referensi cara pandang kita untuk mengambil sebuah kebijakan dengan tanggung jawab. Begitu. Kemudian yang kelima nanti ada pengujian paradigma benar dan benar. Kadang dalam satu kondisi tertentu terdapat pilihan keputusan yang sama-sama sehingga kita bingung sekali apa yang harus kita korbankan di sini. Kemudian yang keenam melakukan prinsip resolusi, menerapkan 3 prinsip. Kemudian yang ketujuh investigasi opsi trilema, investigasi opsi trilema yaitu solusi lain yang tidak terduga. Sebelum membuat keputusan, merefleksi diri sendiri terhadap keputusan yang kita akan ambil. Dan kemudian selanjutnya yang terakhir adalah membuat keputusan setelah langkah-langkah di atas sudah selesai semua kita laksanakan. Jadi yang paling akhir ini bagaimana kita mengambil keputusan itu Win. Luar biasa. Ternyata Ibu tanpa menggunakan 9 langkah kebijakan yang harus diambil sehingga keputusan itu tidak asal-asalan. Selanjutnya Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, kita biasanya mengambil keputusan itu berprinsip dengan 3 prinsip, yaitu berpikir basis rasa peduli, kemudian kita berpikir berbasis peraturan, kemudian kita juga berpikir berbasis hasil akhir. Luar biasa. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Ya. Pada saat kita mengambil keputusan itu kita pastinya mendapatkan tantangan ya, karena apa? Karakter yang harus kita tumbuhkan, kita harus mengedepankan kepentingan umum. Jadi kita tidak bisa salah satu yang harus didahulukan begitu. Jadi kita mempunyai perbedaan bahwasanya keputusan ini ada beberapa opsi, dan pada kasus-kasus dilema etika ini salah satu harus berkorban begitu. Seperti itu Bu ya. Ternyata untuk pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tidak hanya diputuskan sendiri gitu ya. Termasuk rekan guru ya Bu ya, yang juga bisa diajak untuk berembuk bagaimana keputusan ini harus diambil seperti itu Bu ya. Lantas apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan jadwal tersebut bisa selesai atau bentuk atau prosedur yang bagaimana yang Ibu jalankan? Iya. Untuk jadwal tertentu pastinya tidak ada, karena setiap kasus yang terjadi itu kadang kita tuh tidak menyangka ternyata ada sesuatu gitu ya. Nah, maka dari itu kita tidak punya jadwal bagaimana kasus ini
terjadi itu tidak ada jadwalnya, tetapi bila ada kasus tersebut kita harus gercep, kita harus bertindak cepat pada saat itu masalah, harus kita segera mengatasi, menyelesaikannya dan menemukan solusi agar masalah ini bagaimana kebaikannya untuk ke depan nanti. Jadi kasus-kasus itu datang memang tidak dinyana ya Bu ya. Itu ada, tapi Ibu melaksanakan secara gercep begitu Bu ya. Selesai, tuntas dan harus selesai Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, tentu saja faktornya itu yang paling utama adalah kesehatan ya. Kesehatan dalam diri kami ini harus selalu terjaga dan tetap semangat gitu ya. Kemudian kita melihat lingkungan ya, lingkungan itu yang membantu kita antara lain dari wakil, kesiswaan, ada kurikulum, ada humas begitu. Jadi faktor-faktor di luar itu yang membantu kami sangat relevan dengan kejadian yang terjadi. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam memutuskan keputusan di rumah tangga? Ya, secara umum pada saat kita benar-benar mendapat masalah itu pasti pembelajaran kita akan semakin termotivasi ya, termotivasi. Ada masalah begini, ada masalah begini, ternyata memang benar apa yang dikatakan dilema etika itu benar dan benar, tidak ada yang salah. Bagaimana kita menyikapinya. Nah, dalam mengambil keputusan pimpinan diharapkan mempunyai 3 prinsip yang diambil seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kemudian langkah-langkahnya ada 9 langkah untuk pengambilan keputusan yang bisa ditempuh agar seorang pemimpin itu bisa lebih bijak gitu. Intinya bisa dijadikan acuan sehingga keputusan yang Ibu ambil di dalam Ibu memimpin ini lebih pas gitu Bu. Iya. Sehingga tidak akan terjadi lagi dan kegiatan semuanya bisa berjalan lancar gitu Bu. Nah, ya, itu Dwi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Semoga SMP yang Ibu pimpin menjadi SMP yang lebih mempunyai prioritas di Kabupaten Ngawi dengan prestasi yang luar biasa, dan semuanya siswa yang ada di sini semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Sedangkan Ibu sendiri semoga dalam memimpin akan selalu diberi kesehatan, selalu amanah dalam memimpin ya Bu. Saya mohon maaf atas waktu yang diberikan pada Ibu terhadap saya. Semoga saya juga bisa mengambil apa yang telah Ibu lakukan itu menjadi contoh, menjadi apa mungkin yang luar biasa Ibu lakukan, menjadikan saya juga bisa menjadi seorang pemimpin pembelajar yang bijaksana seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.